Berjuanglah sebagai minoritas di negara ini untuk hidup dalam damai dengan setiap orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster, umat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di hari raya Kristus Raja ini, saya mengingat akan pertanyaan sebagian orang. Ada yang Katolik, ada yang bukan Katolik. Pertanyaan mereka begini: mengapa gereja Katolik tidak boleh berpolitik? Mengapa pejabat gereja Katolik, paus, kardinal, uskup-uskup, imam-imam tidak boleh terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik praktis? Semisal mereka menjadi pegawai negeri, mereka menjadi anggota DPR, mereka menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan presiden. Di Amerika Latin pernah seorang uskup mencalonkan diri jadi presiden, tembus, tetapi untuk itu dia harus meletakkan jabatan uskupnya. Kenapa orang bertanya? Para pastor kita rata-rata bergelar S2, bukan rata-rata, harus bergelar S2 setelah belajar filsafat dan teologi. Ada pastor-pastor tertentu yang mendapat tugas belajar, mengambil spesialisasi di bidang ilmu kemanusiaan. Mereka bisa menjadi doktor, bahkan profesor, doktor. Artinya itu orang-orang ini punya SDM yang bagus untuk bisa membangun dunia ini. Mereka punya potensi. Lalu bisa dipahami pertanyaan orang-orang tadi, umat tadi. Mengapa mereka dibatasi? Rata-rata jawabannya karena dilarang gereja, dilarang Vatikan, dilarang paus. Dasar larangannya apa? Dasar mengapa gereja melarang petugas-petugas inti terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik? Jawabannya ada dalam perayaan hari ini. Hari Raya Kristus Rex Mundi. Kristus Raja semesta alam. Nah, mari kita coba membedah lebih jauh. Mendengar istilah raja, pikiran spontan yang muncul adalah tahta dan tongkat komando. Mendengar istilah raja, pikiran spontan adalah harta dan wilayah kekuasaan. Mendengar istilah raja, pikiran spontan adalah kekuatan militer, senjata. Nah, Kristus Raja, apakah dia punya semua itu? Kalau mau, ya. Dalam Injil banyak kali khalayak ramai sepakat angkat Yesus sebagai raja. Tapi Yesus menolak.
Yesus menolak untuk diangkat sebagai raja duniawi. Mengapa? Mengapa Yesus menolak? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita melihat profil Kristus Sang Raja. Ironi, amat sangat ironi. Di hari pelantikan Kristus sebagai Raja, tahtanya apa? Lihat ke depan, ke dinding. Tahta Kristus Raja adalah palang salib. Raja itu kan bermahkota. Kristus Raja mahkotanya apa? Lihat, duri keliling di kepalanya. Pengawalnya siapa? Biasanya raja diapit oleh 2 serdadu dengan tombak atau senjata, siap kokang. Di Injil, Kristus Raja di tahtanya ini diapit oleh 2 penjahat yang juga disalib. Senjata pemungkas dari Kristus Raja itu apa? Cinta bagi musuh yang menyalibkan dia, dan pengampunan bagi mereka yang menganiaya dia. Dari atas kayu salib, Sang Raja itu berseru, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, kerajaan Kristus dibangun atas dasar cinta, dibangun atas dasar pengampunan, dibangun atas dasar damai, kedamaian. Di atas tahta palang salib, bukan di atas pangkat, harta, dan kuasa. Orang normal akan bertanya, mengapa Yesus menolak pangkat, harta, dan kuasa? Sebaliknya, Yesus memilih cinta, pengampunan, dan damai. Mengapa? Ada 2 alasan. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena kebesaran atas dasar pangkat, kemegahan atas dasar harta, kehebatan atas dasar kuasa, tidak abadi, tidak bertahan lama. Pangkat itu 4 tahun atau 5 tahun. Kalau dipercaya rakyat, 2 kali menjadi 8 atau 10 tahun. Sesudah itu kau turun. Kau turun. Harta duniawi akan dimakan karat dan ngengat. Kuasa duniawi tidak abadi. Itu sebabnya Yesus tidak memilih pangkat, harta, dan kuasa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tidak semua orang mempunyai pangkat, tidak semua orang mempunyai harta, tidak semua orang mempunyai kuasa. Ini kita yang ada di sini. Mungkin ada orang kaya, ya. Mungkin ada orang yang punya pangkat. Mungkin ada yang punya kuasa, tapi tidak semua. Tidak semua. Tetapi yang pasti adalah semua orang pasti memiliki sebuah hati. Hati yang dipakai untuk mencintai, hati yang dipakai untuk mengampuni, hati yang dipakai untuk menciptakan kedamaian. Dan di situ Yesus memilih yang itu karena universal. Sehingga
kerajaan Kristus merangkul semua orang. Segala lapisan dan golongan, di segala tempat dan zaman, laki dan perempuan, tua muda, besar kecil, kaya miskin. Kerajaan Kristus merangkul mereka semua. Inilah rahasianya. Mengapa pemerintahan gereja bertahan sepanjang zaman. Beda dengan pemerintahan duniawi. Paus boleh berganti, uskup boleh berganti, pastor boleh berganti. Tapi kerajaan Kristus tetap tegar. Dengan bendera palang salib dan senjatanya adalah cinta, pengampunan, dan damai. Hebat. Mendengar ulasan ini, apa kira-kira pesan yang kita bawa pulang ke rumah di hari raya Kristus Raja ini? Ada dua pesan. Pesan yang pertama, sadarlah bahwa kebesaran dan keharuman orang Kristiani, kebesaran dan keharuman orang Katolik tidak terletak pada ada tidaknya negara agama. Negara agama Kristiani, negara agama Katolik. No. Kebesaran dan keharuman orang Kristiani, orang Katolik bukan terletak di kekuatan sosial ekonomi orang Kristiani, tetapi pada praktek cinta, damai, dan pengampunan. Perhatikan paus kita, dan ini khusus untuk orang Katolik. Paus kita yang ada di Roma, dia jadi besar dan dihormati oleh dunia. Bukan karena ia punya kekuatan militer dan kekuatan senjata seperti Presiden Amerika atau Presiden Rusia. Sama sekali tidak. Paus kita di Roma dihormati dan dihargai dunia. Bukan karena ia punya kekayaan. Paus kita dihargai dan dihormati bukan juga karena dia punya negara besar dan luas. Aduh, Vatikan itu SP2 ini lebih besar dari Vatikan. Sebuah negara kecil di kota Roma. Tidak sebesar negara Amerika, tidak sebesar negara India atau negara-negara. Vatikan itu kecil. Jadi itu bukan andalannya. Paus kita dihargai dan dihormati dunia karena ia tampil sebagai figur yang selalu menyuarakan perdamaian. Dia selalu memberikan contoh bagaimana mengampuni musuh-musuh. Dengar apa yang dikatakan Paus setiap Angelus hari Minggu atau setiap pesta besar. Dia menyuarakan perdamaian ke seluruh dunia dan seluruh mass media dunia mengutip suaranya. Itu orang hebat. Pesan pertama. Pesan yang kedua, sadarlah bahwa sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, kalau Anda yang minoritas di negara ini, Anda dihargai dan dihormati oleh warga bangsa dan negara ini, maka syaratnya adalah cintailah tetangga yang beragama lain. Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, bahkan ateis, cintailah mereka. Engkau akan jadi besar karena itu. Sebagai orang Kristiani pengikut Yesus,
Ampunilah agama lain yang selalu mengejek agama dan keyakinanmu, membakar gerejamu, menyebut Anda orang kafir. Berjuanglah sebagai minoritas di negara ini untuk hidup dalam damai dengan setiap orang. Itulah senjata kita. Bendera salib. Salib yang pernah di negara ini ada orang yang menyebut sebagai tempat ada jin kafir. Di salib itu. Itulah takhta Yesus dan itulah takhta kita. Dan kebesaran kita akan nampak di sana. Inilah dua pesan untuk kita di hari raya Kristus Raja ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita, kelompok minoritas di negara ini. Tuhan memberkati warga Kuasi Paroki Santa Cecilia dan kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.